deteksi dini punya kepekaan bentuk agent tipe 1, agent tipe 2, agent yang perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo dan masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo di channel kesayangan kita Rudi Cahyo TV. Oke, hari ini kita akan membahas tentang satu fenomena yang memprihatinkan ya, yaitu maraknya bullying di sekolah-sekolah, di pesantren. Itu kasus yang lagi booming ya, belum lagi yang mungkin tidak masuk di pemberitaan, yang mungkin masih dianggap kasus-kasus yang biasa, dianggap kenakalan anak-anak biasa. Kondisi ini gitu ya, saya lebih lebih menyoroti ini sebagai sebuah kemampuan dalam mengelola atau mengontrol emosi itu sangat penting buat anak-anak kita. Saya tidak bilang mereka nakal, saya tidak bilang mereka agresif, tapi lebih kepada bagaimana bisa mengontrol agresivitas tersebut, bagaimana bisa mengelola temperamennya, dan seterusnya. Dan ini memang tidak mudah, apalagi untuk anak-anak, kontrol emosinya mungkin tidak seperti kita orang dewasa. Selain itu juga eh, bahwa yang namanya bullying itu adalah cara seseorang menunjukkan eksistensinya terutama berkenaan dengan power ya. Makanya dari itu orang yang atau anak yang punya power dibandingkan dengan teman-temannya ini akan mudah sekali untuk menunjukkan itu, eksistensi itu dan kemudian mencari sasaran yang lebih lemah. Itu yang pertama. Terus yang kedua belum lagi ngomong soal penularan. Makanya itu di kasus-kasus bullying biasanya dilakukan secara berkelompok. Jadi artinya ada grup yang mengintimidasi, yang menteror, yang mencelakai seseorang yang lebih lemah. Ya untuk menguatkan eksistensi dan sekaligus ya ekspresi emosi mereka itu ditularkan satu sama lain. Sehingga kemudian muncullah perilaku-perilaku menyakiti temannya. Nah, karena ini adalah sebuah perilaku untuk menunjukkan eksistensi dan bersifat menular, jadi yang perlu digarisbawahi itu ya, menunjukkan eksistensi dan bersifat menular atau biasanya akan hidup ketika atau semakin subur ketika pelakunya itu dalam kelompok. Semuanya akan ngeroyok seseorang itu. Nah, ini sangat memprihatinkan pastinya karena mungkin di kepala kita ini sebuah perilaku yang sudah kebablasan dan sudah bersifat kriminal ya. Saya sendiri juga kalau melihat berita-berita itu agak miris juga. Itu yang pertama, ini cara untuk menunjukkan eksistensi power terhadap orang lain, terus kemudian bersifat menular sehingga dilakukan berkelompok. Nah, bagaimana kita mengelola ini atau membuat, anak-anak atau siswa mungkin ya kalau dalam konteks biasanya yang terjadi kan di sekolah atau lembaga pendidikan, itu punya kontrol, terhadap emosinya untuk memudahkan mengelola emosinya terutama dalam relasi sosial, maka yang pertama, langkah yang perlu dilakukan adalah deteksi dini. Deteksi dini. Jadi, eee, kita harus cepat sekali mengenali adanya gejala-gejala bullying atau, kelompok tertentu mengintimidasi seseorang atau menyakiti atau melukai seseorang atau seorang anak. Nah, ini harus punya sistem deteksi dininya. Nah, maka dari itu, sistem deteksi dini ini bisa dihidupkan dengan kita memelihara anak-anak yang punya kecenderungan, eee, bersikap baik secara sosial atau punya kasih sayang terhadap temannya, suka menolong temannya, itu perlu kita identifikasi. Nah,
anak-anak seperti inilah yang kemudian care atau menggunakan empatinya untuk segera menginformasikan ketika ada perilaku-perilaku yang cenderung atau menjurus ke arah bullying. Ini harus diidentifikasi anak-anak seperti ini. Jadi nanti ini sebenarnya dalam bentuk bentuk circle ya, cara dalam bentuk artinya siklus cara penanganannya. Tapi kita bisa mulai dari sinilah. Yang pertama kita identifikasi anak-anak yang secara sosial kepekaan emosinya itu bagus. Kita identifikasi dan anak-anak inilah yang bisa kita jadikan, mungkin bisa kita istilahkan agent, jadikan agent untuk memberikan informasi kepada pihak sekolah, kepada guru tertentu. Mungkin satu guru bisa menghandle beberapa agent ini, sehingga nanti anak ini eh, tempat untuk berkonsultasinya adalah kepada guru tersebut, tapi soal pengaduan bisa secara leluasa kepada pihak sekolah, sehingga tidak harus selalu mencari guru yang bersangkutan ya ketika dia tidak di tempat atau tidak ada, itu informasi jadi masih tetap harus cepat tersampaikan. Jadi tidak harus ke guru tersebut, tapi paling tidak secara mentoring itu bisa menggunakan guru yang bersangkutan. Misalnya satu guru memegang 5 anak gitu, bisa 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 seperti itu ya. Secara jumlah bisa diatur. Terus kemudian eh ketika agent-agent ini memberikan informasi, kita juga harus segera peka mengidentifikasi nama-nama yang secara intensif itu sering dilaporkan. Kita harus mengamati mereka. Mengamati mereka. Untuk sesuatu kasus yang butuh cepat ditindak, maka ya kita harus ngajak mereka ngobrol atau ngajak ngomong. Siapa tahu si anak-anak ini ketika segera ditangani atau disentuh wilayah empatinya, hatinya, misalnya kalau itu terjadi pada kamu, kalau kamu di posisi dia, itu. Kalau dengan begitu itu sudah oke, sudah bagus, jangan berhenti. Sebenarnya anak-anak yang seperti ini bisa jadi agent tipe kedua. Jadi agent tipe pertamanya anak-anak baik tadi, yang punya empati secara sosial. Yang agent tipe kedua itu justru pelaku, ya. Jadi kita bisa anak-anak yang sudah teridentifikasi tadi, kalau memang butuh cepat ditangani, yang langsung kita ajak ngobrol, kita diskusi tentang perilakunya, ya. Itu dalam jangka yang pendek, langsung kita tangani anak itu. Tapi dalam jangka yang panjang, anak ini jangan dilepas. Anak-anak ini jadikan agent tipe kedua, yaitu karena mereka superior, biasanya kan seperti yang tadi saya bilang ya, karena mereka itu melakukan tindakan bullying itu karena untuk menjamin eksistensi superioritasnya kepada yang inferior, kepada yang lemah, maka dia itu kan sebenarnya punya keunggulan, punya potensi, yaitu kekuatannya. Maka ini bisa kita manfaatkan kekuatannya. Nah, ini jadi agent tipe kedua, ya. Jadi mereka kita bina juga, kita didik, kita apresiasi kekuatannya. Jadi kita bilang ke mereka, kalian di sini menjadi anak-anak terpilih untuk ngayomi, karena kalian itu lebih kuat dari teman-teman kalian. Untuk mendidik, untuk istilahnya, ngemong, untuk melindungi, terutama melindungi itu ya. Jadi tugas mereka itu sebagaimana layaknya seperti superhero. Jadi tugas mereka adalah melindungi yang lemah atau yang membutuhkan pertolongan. Nah itu. Itu di bagian keduanya. Jadi pertama, identifikasi anak baik, jadikan anak baik agent, itu satu paket bagian pertama. Bagian pertama itu jadi dua pilahan. Dua pilahan. Yang pertama, mengidentifikasi anak baik, menjadikan anak baik agent. Terus yang dilaporkan oleh anak baik ini, kita tangani, ya, kita tangani. Kalau butuh penanganan jangka pendek, kita langsung tangani. Tapi dalam jangka panjang, kita jadikan agent tipe kedua, yaitu agent yang punya power. Kalau yang anak baik tadi kan belum tentu punya power ya. Makanya dia lebih diimbau bukan menangani langsung sendiri, tapi lebih kepada melaporkan. Nah, agent tipe kedua ini yang punya power. Apakah berhenti sampai di situ? Di klaster penanganan 1 dan klaster penanganan 2? Enggak. Baru kita buat culture-nya.
Jadi si agent 1 dan agent tipe 2 itu bisa, kita jadikan anak-anak yang menciptakan atmosfer kasih sayang, atmosfer perdamaian. Mungkin istilahnya kita ndak pakai istilah anti bullying, kalau memang mau pakai anti bullying okelah, ndak apa-apa sebenarnya, tapi bisa juga pakai istilah yang lain yang lebih positif, agent penolong atau agent hero atau agent, eee, kasih sayang atau apapun itu namanya yang cocok dengan karakter mereka. Jadi jangan pakai nama-nama yang nggak cocok dengan karakter mereka. Maksudnya nggak cocok begini, untuk tadi yang hero yang merasa kekar, merasa perkasa, kemudian kasih nama agent kasih sayang, kadang nggak terlalu cocok, tapi bisa juga agent superhero, kayak gitu bisa jadi. Nah, ini kelompok-kelompok anak ini mereka, kita bimbing untuk membuat ya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang lebih cenderung ke arah kasih sayang, ke arah kepedulian, empati, atau mungkin juga bisa dengan istilah anti bullying. Ya istilahnya apapun, tapi yang penting arahnya ke sana. Nah ini, apa kegiatannya? Nah kegiatannya kampanye kasih sayang atau kampanye anti bullying, ya kalau dalam istilah lebih ke arah negatifnya tadi kampanye anti bullying, tapi istilah positifnya bisa kampanye empati, kampanye kasih sayang, kampanye superhero misalnya. Nah, kampanyenya bisa macam-macam. Nggak harus kayak orang demo, presentasi, itu sebagiannya bisa dilakukan. Jadi anak-anak yang pandai presentasi, agent yang pandai presentasi, dia presentasi. Yang nggak pandai presentasi tapi pandai pinter gambar, pinter bikin poster, nanti ditempel di beberapa tempat. Betapa hebatnya atau betapa kerennya orang yang mencegah bullying atau orang yang menebarkan kasih sayang, membantu, berempati kepada teman-temannya. Nah, itu dikampanyekan. Bahkan nanti mungkin bisa pakai setahun sekali bisa pakai award, boleh ada award, eee, apa, siswa yang peduli, siswa yang penuh kasih sayang, siswa penolong, dan seterusnya. Yang kategori-kategorinya bisa dibuat sekreatif mungkin, yang arahnya kategori tersebut untuk memperkuat atau mempertebal rasa kasih sayang terhadap teman-temannya, gitu. Dan ini bukan konsep imajinatif ya, ini dibimbing mahasiswa bimbingan saya yang S2 praktikum di S2, untuk pembentukan agent tipe kedua itu berhasil loh. Artinya kalau pembentukan agent tipe kedua itu berhasil, pembentukan agent tipe pertama tentu saja lebih mudah dong. Karena mereka sudah anak baik dan mereka tidak harus menindak, mereka cuman butuh melaporkan aja, kita cuman cukup memberikan perlindungan kepada si agent tipe pertama gitu. Nah ini di mahasiswa S2 bimbingan saya yang praktikum itu berhasil agent tipe kedua ini. Tinggal kemudian memperkuat dengan memoles, membangun atmosfer anti bullying atau atmosfer yang positif tadi ya, yang superhero lah, yang saling membantu, penuh kasih sayang tadi, dengan melakukan campaign. Bisa pakai poster, bisa pakai presentasi, bisa ada award tadi, sehingga atmosfer sekolah itu jauh lebih positif, lebih sehat, dan lebih penuh kepedulian antar teman. Itu kira-kira yang bisa dilakukan mumpung kasus ini tidak, atau mungkin di sekolah kita belum terjadi, maka ini kita harus punya deteksi dini, punya kepekaan untuk mengenali adanya kasus-kasus seperti ini di sekitar kita, di sekolah kita, terus kemudian bentuk agent tipe 1, agent yang baik, agent tipe 2, agent yang perkasa ya, agent yang superhero, agent yang kuat gitu ya. Terus kemudian hidupkan atmosfer. Itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah maupun bahkan mengobati, mencegah maupun mengatasi persoalan bullying di sekolah kita. Oke, demikian dari saya Rudi Cahyo, semoga berguna buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi di video selanjutnya, tentu saja selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Jangan lupa beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, like sebanyak-banyaknya biar menyebar, biar orang-orang lain ikutan belajar atau share ke teman-temannya, dan ajak
orang lain sebanyak-banyaknya buat subscribe untuk kita belajar bareng-bareng di channel ini, kita besarkan channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.